Keputusan besar datang dari Federal Reserve atau The Fed yang kembali menahan suku bunga di kisaran 3,5 hingga 3,75% pada 29 April tahun 2026. Langkah ini sebenarnya sudah diprediksi pasar, namun tetap menyimpan pesan penting. Ketidakpastian ekonomi global masih tinggi. Di tengah tekanan inflasi yang belum mereda, pasar tenaga kerja yang mulai melambat, serta memanasnya konflik geopolitik antara Amerika Serikat dan Iran, The Fed memilih untuk berhati-hati. Kenaikan tajam harga energi terutama minyak menjadi salah satu faktor utama yang menahan ruang gerak bank sentral. Namun, keputusan ini tidak sepenuhnya bulat. 8 pejabat setuju menahan suku bunga, sementara 4 lainnya menunjukkan perbedaan pandangan. Bahkan, Stephen Miran mendorong pemangkasan suku bunga segera menjadi sinyal adanya perpecahan paling tajam sejak tahun ke-1992. Ketua The Fed, Jerome Powell, menegaskan bahwa situasi global, khususnya ketegangan di Timur Tengah, telah meningkatkan ketidakpastian ekonomi. Inflasi yang masih tinggi didorong oleh lonjakan harga minyak membuat peluang pemangkasan suku bunga dalam waktu dekat menjadi semakin kecil. Di sisi lain, dinamika politik juga ikut memanaskan situasi. Nama Kevin Warsh, kandidat kuat pilihan Donald Trump, untuk memimpin The Fed, telah lolos tahap awal di Senat. Hal ini memicu kekhawatiran soal potensi intervensi politik terhadap kebijakan moneter. Powell pun angkat bicara. Ia menegaskan tidak akan mundur dan berkomitmen menjaga independensi bank sentral dari tekanan politik. Bahkan, ia memilih tetap bertahan hingga proses transisi benar-benar selesai, demi menjaga stabilitas institusi. Dengan kondisi global yang penuh tekanan, mulai dari perang, inflasi, hingga politik dalam negeri arah. Kebijakan The Fed ke depan dipastikan tidak akan mudah. Dunia kini menunggu. Apakah Bank Sentral AS mampu menjaga keseimbangan di tengah badai ekonomi yang semakin kompleks? Keputusan besar datang dari Federal Reserve atau The Fed yang kembali menahan suku bunga di kisaran 3,5 hingga 3,75% pada 29 April tahun 2026. Langkah ini sebenarnya sudah diprediksi pasar, namun tetap menyimpan pesan penting. Ketidakpastian ekonomi global masih tinggi. Di tengah tekanan inflasi yang belum mereda, pasar tenaga kerja yang mulai melambat, serta memanasnya konflik geopolitik antara Amerika Serikat dan Iran, The Fed memilih untuk berhati-hati. Kenaikan tajam harga energi terutama minyak menjadi salah satu faktor utama yang menahan ruang gerak bank sentral. Namun, keputusan ini tidak sepenuhnya bulat. 8 pejabat setuju menahan suku bunga, sementara 4 lainnya menunjukkan perbedaan pandangan. Bahkan, Stephen Miran mendorong pemangkasan suku bunga segera menjadi sinyal adanya perpecahan paling tajam sejak tahun ke-1992. Ketua The Fed, Jerome Powell, menegaskan bahwa situasi global, khususnya ketegangan di Timur Tengah, telah meningkatkan ketidakpastian ekonomi. Inflasi yang masih tinggi didorong oleh lonjakan harga minyak membuat peluang pemangkasan suku bunga dalam waktu dekat menjadi semakin kecil. Di sisi lain, dinamika politik juga ikut memanaskan situasi. Nama Kevin Warsh, kandidat kuat pilihan Donald Trump, untuk memimpin The Fed, telah lolos tahap awal di Senat. Hal ini memicu kekhawatiran soal potensi intervensi politik terhadap kebijakan moneter. Powell pun angkat bicara. Ia menegaskan tidak akan mundur dan berkomitmen menjaga independensi bank sentral dari tekanan politik. Bahkan, ia memilih tetap bertahan hingga proses transisi benar-benar selesai, demi menjaga stabilitas institusi. Dengan kondisi global yang penuh tekanan, mulai dari perang, inflasi, hingga politik dalam negeri arah. Kebijakan The Fed ke depan dipastikan tidak akan mudah. Dunia kini menunggu. Apakah Bank Sentral AS mampu menjaga keseimbangan di tengah badai ekonomi yang semakin kompleks? Keputusan besar datang dari Federal Reserve atau The Fed yang kembali menahan suku bunga di kisaran 3,5 hingga 3,75% pada 29 April tahun 2026. Langkah ini sebenarnya sudah diprediksi pasar, namun tetap menyimpan pesan penting. Ketidakpastian ekonomi global masih tinggi. Di tengah tekanan inflasi yang belum mereda, pasar tenaga kerja yang mulai melambat, serta memanasnya konflik geopolitik antara Amerika Serikat dan Iran,
The Fed memilih untuk berhati-hati. Kenaikan tajam harga energi terutama minyak menjadi salah satu faktor utama yang menahan ruang gerak bank sentral. Namun, keputusan ini tidak sepenuhnya bulat. 8 pejabat setuju menahan suku bunga, sementara 4 lainnya menunjukkan perbedaan pandangan. Bahkan, Stephen Miran mendorong pemangkasan suku bunga segera menjadi sinyal adanya perpecahan paling tajam sejak tahun ke-1992. Ketua The Fed, Jerome Powell, menegaskan bahwa situasi global, khususnya ketegangan di Timur Tengah, telah meningkatkan ketidakpastian ekonomi. Inflasi yang masih tinggi didorong oleh lonjakan harga minyak membuat peluang pemangkasan suku bunga dalam waktu dekat menjadi semakin kecil. Di sisi lain, dinamika politik juga ikut memanaskan situasi. Nama Kevin Warsh, kandidat kuat pilihan Donald Trump, untuk memimpin The Fed, telah lolos tahap awal di Senat. Hal ini memicu kekhawatiran soal potensi intervensi politik terhadap kebijakan moneter. Powell pun angkat bicara. Ia menegaskan tidak akan mundur dan berkomitmen menjaga independensi bank sentral dari tekanan politik. Bahkan, ia memilih tetap bertahan hingga proses transisi benar-benar selesai demi menjaga stabilitas institusi. Dengan kondisi global yang penuh tekanan, mulai dari perang, inflasi, hingga politik dalam negeri arah. Kebijakan The Fed ke depan dipastikan tidak akan mudah. Dunia kini menunggu. Apakah Bank Sentral AS mampu menjaga keseimbangan di tengah badai ekonomi yang semakin kompleks? Keputusan besar datang dari Federal Reserve atau The Fed yang kembali menahan suku bunga di kisaran 3,5 hingga 3,75% pada 29 April tahun 2026. Langkah ini sebenarnya sudah diprediksi pasar, namun tetap menyimpan pesan penting. Ketidakpastian ekonomi global masih tinggi. Di tengah tekanan inflasi yang belum mereda, pasar tenaga kerja yang mulai melambat, serta memanasnya konflik geopolitik antara Amerika Serikat dan Iran, The Fed memilih untuk berhati-hati. Kenaikan tajam harga energi terutama minyak menjadi salah satu faktor utama yang menahan ruang gerak bank sentral. Namun, keputusan ini tidak sepenuhnya bulat. 8 pejabat setuju menahan suku bunga, sementara 4 lainnya menunjukkan perbedaan pandangan. Bahkan, Stephen Miran mendorong pemangkasan suku bunga segera menjadi sinyal adanya perpecahan paling tajam sejak tahun ke-1992. Ketua The Fed, Jerome Powell, menegaskan bahwa situasi global, khususnya ketegangan di Timur Tengah, telah meningkatkan ketidakpastian ekonomi. Inflasi yang masih tinggi didorong oleh lonjakan harga minyak membuat peluang pemangkasan suku bunga dalam waktu dekat menjadi semakin kecil. Di sisi lain, dinamika politik juga ikut memanaskan situasi. Nama Kevin Warsh, kandidat kuat pilihan Donald Trump, untuk memimpin The Fed, telah lolos tahap awal di Senat. Hal ini memicu kekhawatiran soal potensi intervensi politik terhadap kebijakan moneter. Powell pun angkat bicara. Ia menegaskan tidak akan mundur dan berkomitmen menjaga independensi bank sentral dari tekanan politik. Bahkan, ia memilih tetap bertahan hingga proses transisi benar-benar selesai, demi menjaga stabilitas institusi. Dengan kondisi global yang penuh tekanan, mulai dari perang, inflasi, hingga politik dalam negeri arah. Kebijakan The Fed ke depan dipastikan tidak akan mudah. Dunia kini menunggu. Apakah Bank Sentral AS mampu menjaga keseimbangan di tengah badai ekonomi yang semakin kompleks?